Henshin! Langsung aja ya, soalnya takut panjang. Intinya, jangan lupa udah nonton video yang Ana upload terus dari kemarin sampai ke yang paling terbaru, yaitu soal pembahasan Final Form Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Z episode ke-32. Melanjutkan permasalahan bapak anak yang akhirnya kita itu baru tahu sejak episode kemarin ya, dimana meluruskan lagi nih terlebih dahulu soal kemarin yang cukup panjang kita bahas, apalagi soal sumber kesialan Baku yang akhirnya terjawab juga. Kenapa Baku itu sering mendapat kesialan, apalagi sehabis dia itu berbuat baik, dimana kesialan ini masuk kategori Black Case ya. Dan yang anehnya, Baku itu tidak pernah memimpikan mendapat kesialan-kesialan ini sama sekali. Yang ternyata ini tuh berasal dari mimpinya Zero. Lebih tepatnya, nightmare-nya Zero yang memberi kesialan tersebut, yaitu Zetsu Darkness Nightmare. Bukti kuatnya juga dibuktikan lewat pertarungan Zetsu Darkness Nightmare dan juga Zetsu Order, di mana kemampuan yang dikeluarkan di fight ini tuh sama persis dengan kesialan-kesialan Baku. Jadi seperti kayak kegigit hiu lah, ada petirnya lah, ada ketiban meteor ya. Nah, kenapa Zero itu bermimpi Baku dapat kesialan? Apalagi ini adalah anak kandungnya sendiri. Jadi kita ingat juga ya soal tujuan Zero yang ingin membuat Baku itu sebagai sosok Zetsu yang sempurna dan juga sesuai dengan bayangannya dia. Apalagi yang sekarang-sekarang ketika Baku itu sudah membocorkan prekognitifnya, membuat Zero juga harus memberikan perlawanan yang terbuka nih ya ke Baku ya. Ternyata ini tuh kembali lagi ke fondasi dasaran cerita Zetsu dan juga Nightmare yang kita itu tidak boleh lupa. Jadi ingat guys ya, kerjaan Nightmare itu mewujudkan mimpi pemilik mimpi bagaimanapun caranya. Jadi keinginan gelap, keinginan terdalam yang ada di alam bawah sadar yang bahkan tidak disadari sama si pemilik mimpi. Bahkan memanipulasinya juga. Zero itu ingin Baku itu menjadi Zetsu sesuai yang dia inginkan. Plus sebagai ayah kandung dia itu punya rasa sayang yang luar biasa nih ke Baku. Mau ditutupin pakai sok cool dan juga sok dingin juga udah kelihatan banget Zero itu sayang. Karena sayang ada rasa ingin melindungi, ada rasa khawatir juga. Terlihat kan ya dari pertemuannya dengan si Baku kecil, wajah Zero itu sering banget tuh terlihat gelisah ya. Dia khawatir kayaknya nih sama nasib anaknya ketika menjadi agent kelak ya. Nah, rasa sayang seorang orang tua, rasa khawatir juga, ada rasa takut juga, itulah yang jadi refleksi di dunia mimpi. Begitu guys. Nah, nightmare-nya berulah nih, mencoba membawa mimpi buruk pada si pemilik mimpi. Dalam case ini ya si Zero. Ada harapan dan rasa takut dan berharap anaknya tidak kenapa-napa. Semua orang tua yang punya anak dasarnya ya pasti begini. Berujung jadi mimpi buruk, anaknya itu kenapa-napa. Kok begitu kan? Bukan keinginan Zero ini guys ya, melainkan ulah nightmare-nya. Dan Zero nggak bisa mengontrol ini. Dia itu tidak seperti Zeke yang punya kekuatan serba edan ngontrol sana sini lah ya. Nah, udah dapet guys sampai sini. Nah, contoh case paling jelas itu ada di episode keracunan MBG saat si Poison Nightmare itu beraksi. Pak Sanoh nih ya, sebagai head chef yang udah sangat tua, udah sakit-sakitan juga, ingin restorannya ini tuh terus berkembang dengan cara meneruskan ke generasi yang berikutnya. Tapi kan ada kekhawatiran ya, di mana juniornya ini tuh nggak bisa melakukannya ya. Makanya Pak Sanoh itu tegas ngelatihnya kan ya. Tapi ketegasan ini disalahartikan sebagai kekejaman. Di mana tangkepan lainnya, oh Pak Sanoh ini justru nggak mau nih diambil alih sama juniornya. Nggak mau ada yang lebih tinggi posisinya dari dia. Ini yang disalahartikan sekali lagi guys ya. Nah di sini Nightmare itu masuk dengan memanipulasi, bisa dibilang ya, dengan cara membuat racun ke si Royal Sauce itu, yang makanan Royal Sauce itu. Dimana di dunia mimpi, juniornya Pak Sanoh pada ambruk keracunan setelah mencicipi si Royal Sauce yang udah dimasukin racun. Jadi ketegasan yang disalahartikan menjadi mengeliminasi atau membunuh di sini ya. Ini ternyata sudah dari dulu cara kerjanya seperti ini ya. Ana mengakui ini ya, kadang tak kabur gitu karena sangat terlalu banyak teori sampai-sampai teori soal ini tuh menguap nih ya. Makanya jangan bilang ngantuk-ngantuk di awal-awal penayangan episode Zetsu, setidaknya ya 10 episode pertama. Karena ini tuh upaya mereka untuk kayak memperjelas berkali-kali agar kita itu paham gimana cara mainnya nih, bisa dibilang ya. Ini coba Ana jelaskan lagi di awal biar kita itu kembali lagi dulu nih ke akar dan juga cara kerjanya. Jadi thanks juga nih ya buat teman-teman semua yang udah nambahin di kolom komentar soal ini kemarin. Jadi pengingat juga nih buat Ana ya. Nah, kesimpulannya dua faktor yang nyambung ini ya. Jadi dari rasa sayang seorang ayah yang takut anaknya itu kenapa-napa,
yang menjadi beneran kenapa-napa. Dan kedua, karena ingin menjadi Zetsu yang sempurna, Nightmare-nya juga berusaha buat menghancurkan mimpi si Zero ini agar Baku itu tidak menjadi Zetsu yang sempurna. Jadi dengan memberinya itu kesialan agar cepat meninggoy. Baru awal aja udah mau pecah ini pala ya. Kalau ada yang masih mau ditambahkan dari penjelasan Ana yang di awal ini ya boleh guys ya. Tetap aja di sini tuh ada kekecewaan lah dari Baku yang merasa dijadiin bahan eksperimen bapaknya sendiri. Zero ngakunya prioritas dia itu bukan menjadi seorang ayah, tapi adalah Zetsu dengan tujuan mencari kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Tepatnya untuk mengakhiri rantai mimpi buruk dari Nightmare. Nah, bagian awal ini bagus banget guys. Karena di sisi lain, Nemu juga bertanya soal apa itu Nightmare ke ibunya, yaitu The Lady. Ya, jadi secara nggak langsung The Lady dan Zero yang seakan kayak menjelaskan bersama soal apa itu Nightmare ini. Walaupun Ana secara jujur ya masih agak kurang suka nih sama konflik Nemu di bagian ini ya. Nah, di sini Ana suka banget nih ya kalau ada bagian yang ngejelasin soal asal muasal gini tapi pakai karikatur. Jadi bikin merinding aja gitu feel-nya ya. Jadi inget zaman Saber yang sering seperti ini. Jadi, pada zaman dahulu kala, umat manusia yang memiliki hati terlahir. Mereka itu berkembang biak, beranak cucu ya, hingga memenuhi bumi. Buset, udah kayak Alkitab ya. Jadi seiring dengan para manusia yang lahir, para Nightmare juga lahir guys. Manusia yang hidup dari zaman ke zaman tentunya ya sudah mengalami berbagai macam bencana. Entah itu bencana yang skalanya besar atau kecil, seperti kayak peperangan, bencana alam lah, konflik dan lain-lain ya. Dari bencana yang klasik seperti itu sampai ke bencana-bencana masa kini, seperti kayak kecelakaan dan bahkan ada ilustrasi pesawat jatuh juga kan di sini ya. Nah, ini tuh dijelaskan semuanya karena campur tangan Nightmare. Kok bisa kan? Ya world buildingnya emang kayak gini, khusus di Zetsu doang. Emang bikin Ana atau kalian juga jadi bertanya-tanya gitu ya, tapi anggaplah ya ini tuh terjadi di Zetsu aja, karena ada campur tangan Nightmare ya. Seperti Saber yang punya akaran dan juga world building sendiri kan dari sebuah buku ya, karena kan temanya juga buku ya. Nah, para manusia mulai sadar nih sama aksinya si Nightmare ini ya. Maka dari itu mereka ya bangkit dan berusaha melawan Nightmare ini. Seiring berkembangnya zaman yang juga selaras ya dengan perkembangan teknologi, organisasi kode pun terbentuk dengan tujuan melawan para Nightmare ini. Jadi nggak cuma melawan, tapi ada upaya juga dari kode untuk mengendalikan para Nightmare ini. Tapi ternyata kembali ke landasan ya. Saat manusia itu mempunyai visi dan juga ada usaha untuk mewujudkan mimpi mereka, sudah pasti Nightmare itu malah mencoba ngerubah soal mimpi ini menjadi mimpi buruk. Soal mengendalikan Nightmare ini apakah nanti bisa kita kesinambungkan dengan kode Somnia? Ya bisa guys, bisa banget ya. Jadi ini sama juga kok, sama seperti kayak serial Kamen Rider lain ya, dimana kadang kan protagonisnya itu menggunakan kekuatan kayak dari musuhnya untuk melawan musuhnya. Jadi kayak racun dilawan dengan racun lagi lah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, makin besar mimpinya akan semakin kejam juga mimpi buruknya. Ini bagian yang penting banget. Soalnya jadi core juga buat episode ini. Pengingat berkali-kali. Ana ulang lagi ya. Makin besar mimpinya, akan semakin kejam juga mimpi buruknya. Kalau kita kembali lagi ke case-nya Zero dan juga Baku, semuanya jadi relate. Kok bisa manusia lahir, Nightmare juga lahir? Sekali lagi, karena akarnya emang udah kayak begitu di cerita fiksi ini guys ya. Kalau yang Ana lihat, dasarannya kayak gini ya. Semua manusia nih yang terlahir setidaknya memiliki satu Nightmare lah di mimpinya mereka. Ingat juga kata Sik di episode kemarin. Kenapa manusia itu bisa bermimpi buruk? Ada kemungkinan para Nightmare ini dari awal terlahir dari dosa manusia juga. Ilustrasinya juga diperlihatkan dengan orang-orang yang tertidur, terus ada semacam aura gelap berwarna merah yang menyelimuti mereka. Dan kalau ngomongin lebih soal asal-usul kode terbentuk, ya mungkin ini dari kumpulan orang-orang spesial yang punya kemampuan lucid dream. Terjawab juga kenapa kode itu sudah ada sebegitu lampaunya, bahkan sebelum Baku itu lahir. Memang ini jatuhnya kayak gimana ya, kayak cerita fantasi banget ya. Dimana kan Zetsu pendekatannya menurut Ana lebih ke teknologinya ya. Dan di sini manusia bangkit dan juga berusaha melawan Nightmare dengan berbagai cara, sampai akhirnya ya terlahirlah si kode ini guys ya. Karena manusia juga udah punya teknologi yang mumpuni lah bisa dibilang. Nah, kenapa Zero itu menjadikan anak sendiri itu Zetsu? Karena di dalam diri Baku ada mimpi buruk yang bersemayam. Dan kutukan soal peperangan dengan Nightmare ini hanya bisa diputuskan selama-lamanya dengan kekuatan penghancur. Ini langsung berkesinambungan sama Baku.
saat bayi yang pernah bermimpi soal kehancuran. Serem banget ya. Masih bayi, orok, nggak tahu apa-apa, mimpinya kayak begitu guys ya. Ingat kan kalian, ini tuh diperlihatkan pas episode debutnya Catastrom, dimana kan si Baku itu dapat 2 Mea Capsem juga dari sini. Dimana memang si Nightmare kehancuran dengan nama Catastrophe Gore Nightmare ada di sini. Jadi kode itu ingin memanfaatkan kekuatan kehancuran ini sekali lagi dengan tujuan memutus kutukan Nightmare. Jadi terjawab lagi kan, kenapa Zero itu bilang di sini prioritasnya bukan sebagai seorang ayah, yaitu penyempurnaan Zetsu yang bisa nyambung ke sini guys ya, nyambung ke keselamatan banyak umat manusia untuk selamanya. Karena kan ini udah terjadi dari dulu banget, dari masa lampau ya, sejak manusia terlahir. Jadi ingin diputus nih guys ya kutukannya. Di sisi lain, Nemu yang ngedengar cerita soal ini jadi makin menyalahkan ya diri sendiri. Kalau tadi kita itu udah tahu ya dengan tujuan kode yang seperti itu ya, The Lady itu beranggapan sekalian juga menambahkan ke Nemu kalau tindakan yang dilakukan kode ini adalah sebuah kesalahan. Jadi fokus guys, fokus. Kode itu ingin kekuatan kehancuran. Jadi berarti dia itu udah tahu eksistensi si Catastrophe Gore Nightmare yang ada di dirinya si Baku ya. Nah, jadi objektif lainnya yang gak kalah besar yang ngambil Nemu sebagai objek eksperimen. Jadi kode itu ingin mengalahkan dengan cara memanfaatkan Nightmare di bawah kendali mereka. Jadi Baku punya nih Catastrophe Gore Nightmare. Nemu itu statusnya anak replikan Nightmare yang terlahir tidak wajar. Jadi dapat sampai sini guys ya. Jadi baik Baku maupun Nemu, dua orang ini jadi tujuannya kode juga. Begitu ya. Ini kalau kita mundur lagi ke pasca prekognitif ya. Jadi sangat wajar gitu Zero itu bereaksi lumayan kaget ketika melihat 2 Mea Capsem. Loh, dari mana kamu dapat item itu, dapat kekuatan itu? Yang dalam hati kok si Seven ini bisa dapat duluan? Jadi secara simpel Baku ini tuh udah dapat sendiri duluan di luar kendali kode. Dimana ini tuh jadi mengacaukan rencana kode yang mungkin mau memanfaatkan Baku untuk mendapatkan kekuatan Catastrophe Gore Nightmare di bawah arahan dan juga kendali mereka. Begitu. Dimana ujung-ujungnya kekuatan kehancuran ini ya jadi miliknya mereka ya. Itulah mengapa Baku itu benar-benar diproyeksikan di sini. Karena ada kekuatan kehancurannya ini guys ya. Ibarat lu mau makan buah enak ya, pas lu tanam dan rawat pasti itu kan secara sangat baik-baik banget dong ya. Disiram lah, dikasih inilah pupuk dan segala macam ya. Jadi ini baru bagian awal loh guys ya yang kita bahas ya udah sepanjang ini. Nah, di sini Baku itu ngerasa ya kalau keselamatan dirinya dan juga orang-orang yang dia sayangi nggak pernah jadi concernnya Zero selama sosok ridernya atau Zetsunya ini tuh sempurna. Sementara itu kalau Nemu menyadari dosa-dosanya sendiri setelah mendengar penjelasan si The Lady ini dan juga takut gitu keberadaannya membawa kemalangan bagi orang lain. Tapi kan coba diyakinin terus ya sama The Lady kalau yang salah itu adalah kode. Karena kode yang udah menghalangi Nemu untuk hidup sebagai dirinya sendiri ya. Kan sekarang hidupnya jadi kayak dikejar-kejar lah ya. Nah, ingat lagi soal ini guys ya. Makin besar mimpinya, akan semakin kejam juga mimpi buruknya. Nemu selalu punya keinginan kuat untuk mengabulkan mimpi sang pemilik mimpi. Tapi soal ini mungkin ya malah jadi bumerang buat orang-orang. Itulah yang Nemu tangkep. Nah, Nemu itu kabur ya, dan Nox yang baru datang juga nanya ke The Lady. Nggak dikejar tuh. The Lady kan bilang, dia itu sudah lupa caranya tidur. Jadi ini bukan cuma sekedar, ya lu lari terus ngejar kayak ngejar tukang bakso yang udah jauh ya. Kan Anda bilang di pembahasan kemarin, si jendela ini tuh yang jadi pembatas kediaman The Lady dan juga taman bunga yang berarti menjadi pembatas juga dari dunia mimpi. Jadi mengejar Nemu sama dengan harus tidur dan masuk ke dunia mimpi. Kan ada bulan merahnya di taman bunganya. Dan kalau The Lady tertidur, ya dia itu langsung bisa terlacak sama kode dan ditangkap sebagai buronan. Maka dari itu The Lady kan pernah bilang dia itu udah gak pernah tidur lagi dan juga selalu berjaga. Demi Nemu loh itu ya. Saking gak pernah tidur sampai lupa cara untuk tidur. Anjay banget emang. Baku yang baru ngedengar cerita dari Zero dan juga Nemu yang baru ngedengar cerita dari The Lady bertemu nih satu sama lain ya. Pertemuan dua orang yang baru ngedengar cerita yang sama soal asal-usul Nightmare dan juga Sadia, si kode itu ya. Jadi saling mencurahkan keluh kesah masing-masing, terutama orang tua mereka masing-masing ya. Jadi saling bersilangan sih yang ini ya. Jadi Nemu menyadari kalau ibunya itu ya mencoba melindunginya. Sementara Baku mendapati ayahnya itu membuang identitasnya sebagai ayah untuk tujuan besarnya. Bahkan mau menghabisi si Baku. Sabar guys, Baku nangkepnya itu baru sampai sini. Tadi kan Anda udah jelaskan, sangat panjang dimana tangkapan kita udah sangat jauh. Ya sebenarnya si Zero itu
sayang sama si Baku. Nah, ini Ana kasih sedikit warning biar kita itu tetap selaras. Baku nangkepnya baru sampai sini sekali lagi ya. Obrolan ini tetap berusaha diambil sisi positifnya ya. Padahal ini kan pertemuan dua orang muram lah bisa dibilang ya. Jika Nightmare itu tidak ada, Baku dan Nemu tidak akan mengenal satu sama lain. Oke, ini bener ya. Nemu masih bisa ngasih penghiburan juga lah buat Baku ya. Dimana Nemu itu ngerasa kalau Zero lah yang membuat Baku itu bisa menjadi Zetsu. Sampai di titik ini juga. Dapat lah ya poin di sini guys ya. Jadi percakapan gini aja ya jadi mikir guys. Nah, Baku itu udah kembali nih ke dunia nyata ya. Dan Minami juga udah dikasih tahu soal Zero yang ternyata adalah ayah kandungnya Baku. Minami jadi nangkep di sini nih soal obrolan dia sama Fujimi dan juga Nasuka sebelumnya soal Baku yang sering dapat kesialan itu. Dimana kan mereka itu ngebahas soal orang lain yang bermimpi soal kesialan Baku ini. Ya udah, di sini Minami harusnya udah dapet jawabannya, yaitu Zero. Pinter ini Minami ya, dia itu bilang, mungkin kalau Zero semakin menyayangi Baku sebagai ayah, ya mimpi buruknya itu semakin kelam. Exactly. Seperti yang kita bahas panjang lebar di awal guys ya. Pinter nih Minami. Nyambung juga sama Nightmare Zero yang punya bentuk Zetsu. Dan soal ini udah Ana bahas di pembahasan kemarin cukup panjang juga ya. Dan kalau memang Zero itu punya niat buruk dan juga tidak peduli nih dengan keselamatan Baku dan juga kerabat-kerabat dekatnya, seharusnya Minami yang juga agent kode udah selesai tuh sama Zero ya. Nah, ini juga ngambang sebelumnya di kepala Ana dan langsung terjawab di sini. Jadi kayak Ana tuh langsung mikir terus gitu. Wah, bakalan ada konsekuensi nih Minami. Nyatanya Minami aman-aman aja ya. Baku di sini mirip-mirip lah responnya pas obrolan sama Nemu tadi ya. Ah, masa sih? Ah, nggak mungkin. Tapi nggak denial 100% guys ya. Dimana otak dia itu jadi mikir. Kalau memang seperti itu, ya alasannya kenapa ya? Jadi memikirkan lagi gitu niat dan juga yang benar-benar ada di dalam hati bapaknya ini tuh apa. Jadi di dunia nyata terjadi Black Case ya. Nah, ini kayaknya gara-gara pertarungan Zetsu Darkness Nightmare melawan Zetsu Ordem, di mana Zetsu Ireng itu kan mengeluarkan kemampuan-kemampuan kesialannya itu ya. Nah, gedung yang dipakai bertarung di dunia nyata terkena dampaknya ya. Di area TKP ada Fujimi sama Nasuka. Dan ada juga Odaka Kensei Akashi Nox ya. Ya dikejarlah itu si penahan Doxley. Pas ketemu, si Odaka Kensei ini malah ngasih peringatan lah atau kayak menyarankan si Fujimi dan juga Nasuka ini untuk tidak melanjutkan campur tangan mereka dengan si kode. Ya tentunya demi keselamatan mereka juga, tapi dengan cara yang dingin guys ya. Fujimi nangkepnya ini ya, kalau bangunan yang hancur di dunia nyata itu mungkin adalah fasilitas kode. Jadi ingat guys, Baku itu menyusup masuk ke mimpinya Zero. Yang emang kemungkinan setnya itu ada di salah satu fasilitas kode. Dimana Baku kecil juga kan dibawa ke tempat yang sama. Yang pas naik Zero Rider yang ada di gudang luas itu guys ya. Ya si Odaka di sini cuman bisa diam. Seakan Fujimi ini kayaknya bener nih ya. Sisanya sih lebih ke lucu-lucuan ya. Jadi berawal dari si Odaka yang manggil Nasuka ini bawahan rendah lah. Terus Nasuka manggil Odaka dengan panggilan senpai. Sampai-sampai Nasuka tiba-tiba ngeluarin tendangan ciri khasnya. Dan Odaka malah ngejadiin Fujimi itu tamengnya dia. Gila, di Zetsu itu bener-bener jarang banget momen kayak begini. Serius terus ya. Ya justru bagus kan. Kalau mau banyak yang begini-begini, yang guyon-guyon, ya bisa tonton serial Rider yang lain mungkin ya. Revise mungkin. Zero ya, yang baru terbangun di ruang kerjanya, lagi melihat dompetnya dengan tatapan cukup serius. Nah, ini terjawab nanti di akhir episode ya. Jadi di sini langsung dilabrak sama Lord Tree. Inilah hasil perbincangan Tri sama petinggi kode di awal episode kemarin ya. Yaitu soal Zero yang bakalan dikudeta atau dilengserkan nih jabatannya dari posisi komandan demi keamanan kode katanya. Ini karena Zero di banyak problem yang dihadapi sama si kode dianggap terlalu banyak mengulur-ngulur. Tahu kan mengulur-ngulurnya itu kenapa? Ya, untuk melindungi anak kandungnya sendiri, yaitu Baku. Apalagi pas si awal-awal itu muncul, oh kita amatin aja. Ngapain kan ya? Itu kan untuk melindungi sekali lagi ya. Jadi Zero juga kayak udah nggak kaget gitu sama tindakan si Tri yang langsung seperti ini ya. Dan di sini mereka itu tetap merhatiin detailnya ya. Dimana kalau misalkan Zero itu mau mencoba kabur nih ya di dunia mimpi, yang bisa berdampak dirinya yang terbebas juga di dunia nyata, yang nggak bisa. Jadi borgolnya itu kayak dikasih segel khusus yang ada cap kodenya gitu ya. Dimana ketika Zero tidur dan bermimpi, ya dia itu tetap terbelenggu di dunia mimpinya gitu ya. Jadi nggak bebas ya. Zero juga menangkap sesuatu di sini, yaitu soal kode Somnia yang mau diambil untuk si Tri. Nah, menuju Lord Tree Booster kah ini? Dan after kode Somnia, apakah nanti bakalan muncul nih Lord Tree melet-melet seperti kayak di opening guys? Jadi di tengah perjalanan dan juga masih dibelenggu, Zero itu meminta Tri untuk memberikannya kode phone agar si Zero itu bisa mentransfer otoritas kode Somnia kepada si Tri.
Berarti di sini otoritasnya itu ada di si Zero guys ya. Jadi Zero-nya kayak udah pasrah gitu dan bilang kalau ini adalah tugas terakhirnya dia. Taunya bukan buat transfer otoritas, tapi buat mengaktifkan motor kode Zero Rider secara otomatis dari jarak jauh. Dan akibat tindakan Zero ini, Tree itu ngebogem Zero sampai pingsan. Jadi motornya ini emang ada di fasilitas kode ya. Jadi dikirim sama Zero ke suatu tempat dan jalan sendiri. Dan di tengah jalan kita itu dikasih cameo nih guys ya. Jadi dalam rangka nih mempromosikan movie Agito Psychic War yang akan tayang juga di bioskop ya beberapa hari lagi. Salah satu cast dari movie tersebut yaitu Yuchami yang berperan sebagai Ruriko Aoi aka Kamen Rider G6 tampil sebagai cameo di episode Zetsu kali ini. Udah, nggak usah berpikir kejauhan Zetsu sama Agito satu universe tai kucing lah. Udah pusing ini ya sama seabrek teori di episode ini ya. Just stay focus guys. Sekali lagi alasannya cameo-nya ini untuk kebutuhan promosi aja. Sebelumnya kan pernah juga yang begini ya, jadi nggak usah kaget. Karena movie Agito tayang di bioskop Jepang beberapa hari lagi tanggal 29 April 2026. Jadi motornya itu ngeluncur kemana? Ke Zetsuroom di dunia nyata, tepatnya di rumahnya Baku ya. Jadi Baku yang lagi galau, termenung ya, dikagetkan nih sama kemunculan Zero Rider di sini. Jadi ngelihat, termenung dan kayak memfokuskan lagi hati dan juga pikirannya biar tahu apa yang baiknya dia perbuat. Nah langsung ambil belt dan juga kapsem dan langsung tidur untuk memulai lagi lucid dream-nya. Dimana Baku masuk kembali ke mimpinya Zero. Pas bagian Baku naik lagi nih motornya, terus kayak ngegas gitu, weng. Beuh, itu rasa Kamen Rider-nya aja dapet banget guys ya. Gara-gara motor ini nih, kehadiran Zero Rider yang sekarang dikendarain Baku juga jadi lebih kayak bermakna. Karena tadi udah diborgol khusus sama Tree bisa dibilang, terus lanjut dibogem juga sampai pingsan, membuat Zero terbangunnya itu di dunia mimpi, tapi dengan keadaan diikat rantai, diborgol juga, dan sedang berada di dalam sebuah penjara gitu. Nah ini sekali lagi gara-gara ulah Tree dan juga kode ya. Jadi biar Zero ini tuh kayak 0% kesempatan buat kabur lah ya. Inilah yang terjadi kalau misalkan nggak dibelenggu kayak tadi, nggak dikasih kayak cap khusus kayak tadi, ketika si Zero tidur ya udah bebas di dunia mimpi. Jadi ngebebasin dirinya di dunia mimpi aja yang berakibat ke dunia nyata. Begitu guys. Tiba-tiba Zero itu malah ketemu sama Sick nih ya. Jadi reuni agent dan juga komandannya nih setelah tahun 2004 waktu itu. Di sini Sick itu tahu soal perlakuan Zero yang ngorbanin anak kandung demi tujuan sendiri. Ya udah katanya tanggung tuh dosa-dosa lu. Dimana di sini Sick dan Zero jadi berdebat soal kekuatan mimpi dan juga mimpi buruk yang bisa saling mengalahkan. Di mata Zero, mimpi akan melampaui mimpi buruk. Di mata Sick, mimpi buruk akan melampaui mimpi. Di sini ada poin krusial yang dibilang sama Sick. Semakin Zero itu mikirin Baku, semakin khawatir dengan Baku, itulah justru yang membuat nightmare-nya semakin kuat dan juga berevolusi. Nah, kembali lagi nih ke pembahasan awal. Anda ngomong apa tuh pas penjelasan asal-usul nightmare? Makin besar mimpinya, akan semakin kejam juga mimpi buruknya. Jadi kan Baku ketika baru kembali lagi ya ke dunia mimpi, langsung dihadang tuh dan juga harus menghadapi Zetsu Darkness Nightmare yang menghalangi. Tadinya Baku itu sempat unggul dan juga tampil keren lah. Dimana pertarungan fase pertamanya dia kan sambil naik motor ya, dan itu bener-bener keren banget anak akuin guys. Tapi di tengah-tengah fight ketika udah bener-bener hand to hand combat nih ya, Zetsu Ireng perlahan-lahan unggul, bahkan bisa menghasilkan Zetsu drivernya sendiri di bagian dadanya, dan jadi berujung bisa masangin Darkness Capsem yang tentunya membuat Zetsu Ireng ini dapat kekuatan ekstra. Bukan ngerebut paksa dari Baku ya, tapi ini harusnya kalian itu udah tahu alasannya. Ya karena Zero semakin menjadi-jadi dan juga khawatir nih mikirin si Baku yang anaknya sendiri. Jadi makin besar mimpinya, akan semakin kejam juga mimpi buruknya. Itulah justru nih yang membuat nightmare itu semakin kuat dan juga berevolusi. Buktinya dari Zetsu Driver yang muncul ini. Dimana di tengah pertarungan ini ya, Zero sebagai ayah Baku ya seperti kayak mendoakan keselamatan anaknya sendiri inilah. Dengan bilang Baku bertahan hiduplah. Di sini Zero manggilnya itu pakai nama loh, Baku guys. Rasa sayang dan juga kepedulian Zero ini semakin dibuktikan dengan scene bagian Tree yang ngelihat dompet usang yang sempat dilihat sama Zero ya pas sebelum ditangkap. Dan ternyata di dompetnya ini ada foto Baku kecil pas lagi naik Zero Rider.
Tepat seperti kayak di episode kemarin guys ya. Jadi nggak sia-sia lah Ana bahas bagian ini ya. Pas Zero itu foto pakai kameranya, dimana muka dia terlihat kayak sedih banget ya. Itu ya terharu banget sih bagian itu guys ya. Dan ternyata ya udah dibuktikan di sini ya. Dan ngomongin fightnya ya guys ya, ini Ana sangat-sangat berani bilang ini tuh jadi salah satu fight yang bener-bener bagus banget. Dan mungkin paling bagus ya sepanjang cerita Zetsu itu berjalan. Hand to hand combat, impact tiap pukulan itu kerasa, grounded banget, kerasa brutalnya juga. Jadi salut lah buat Om Kentanita sama Eitoku di sini. Gak pakai senjata aneh-aneh, gak pakai skill dan juga lain-lain. Udah adu bogem aja sampai mampus ya. Jadi di sini bener-bener adu kekuatan fisikamnya tuh kerasa banget guys ya. Terus di tengah-tengah fight ini kan ada Nemu yang nonton dan juga bilang Yamete. Jadi depresi Nemu ini tuh kayak menyebabkan salah satu bunga di Taman Bunga The Lady layu. Dan juga disaksikan sama The Lady. Nah ini artinya apa? Ya tolong guys. Gila Ana udah cuape banget ini mikir ya. Jadi ya ngerti gitu soal maknanya ya. Tapi coba Ana lempar ke kalian lah ya. Jadi gila ini setiap titik scene aja Ana bahas lengkap semua guys. Dan inilah puncaknya ya. Dimana Zetsu Physicam Impact dan juga Zetsu Darkness Nightmare saling beradu dengan melepaskan serangan pamungkas mereka masing-masing. Impact Banish diadu dengan Darkness Banish. Kan finishing Zetsu ini harus ngehit beberapa kali ya sampai angka 777 itu muncul. Nah ini gila sih. Jadi pukulan pertama nih ya saling beradu, seri. Angka 7-nya yang pertama pecah. Pukulan kedua seri lagi, ketiga seri lagi. Dan dua-duanya udah bener-bener loyo banget. Dan ini dia upaya terakhir dari Baku. Sekaligus juga finishing ini tuh baru pertama kali nih diperlihatkan ke kita. Padahal dari DX yaitu rilis diperkenalkan fitur ini tuh emang udah ada. Udah Ana kasih lihat juga di review ya. Dan disadari juga sama fans. Dan bikin bertanya-tanya, kapan nih keluarnya? Kok nggak pernah dipakai jurus yang ini? Nah ini dia Impact over Banish. Yang akhirnya berhasil mengalahkan Zetsu Darkness Nightmare. Dan akhirnya keluar juga. Itu gila jer. Rider kicknya aja keren banget ya. Sampai terbongkeng ke tanah gitu si Zetsu irengnya. Ya Baku menang. Mission complete. Tapi udah lemes parah. Dimana karena pertarungan ini dan juga finishing tadi membuat Zetsu drivernya hancur sekaligus membatalkan perubahannya. Finishingnya nggak keluar-keluar, sekali keluar langsung ngerusak driver ya. Gara-gara tadi sebelumnya kayaknya ya udah pakai Impact Banish duluan ya. Jadi kayak udah limit banget tuh ya. Ada Sik di sini yang ngejek lah. Kalau tadi itu pertarungan yang payah katanya. Ya Sik itu nganggep lah Baku itu udah berakhir aja gitu di sini dengan Zetsu drivernya yang rusak. Padahal Sik tuh kayak masih pengen lihat aksi-aksinya Baku buat ikut kayak ngerecokin lah dalam rangka seneng-seneng juga. Karena menurut dia sekali lagi kalau kalian tanya ya si Baku ini tuh menarik. Karena setipe sama Sik. Kalau si Baku ini punya kata Chen, kalau si Sik ini kan punya Punichan. Dah begitu aja. Yang Anda tangkap sih begitu guys ya. Ada ketertarikan dari Sik. Jadi ketika ngelihat Zetsu drivernya hancur, payah nih. Lu udah gak bisa jadi Zetsu lagi. Nah seperti itulah. Zetsu drivernya hancur. Tapi minggu depan bakalan langsung ada debut dari Final Form Zetsu. Yaitu Zetsu Extreme. Langsung pak ya. Nah ini kayaknya ini memang fase pergantian driver ya. Dimana kan Ana udah banyak bahas ya soal si Extreme ini. Dimana kan ya untuk si bagian beltnya kan Ana udah bikin prediksi itu bakalan masuknya itu sebagai belt baru. Dan ketika udah dipakai ya udah Zetsu driver apakah bakalan adios guys ya. Ya Ana sih jujur kesel nih ya. Soalnya order Ana sampai udah bahas panjang lebar ya. Karena emang filosofi dan juga kemampuannya sebagus itu. Udah adios juga di sini ya. Ya asal eksekusinya si Extreme nanti luar biasa, nggak terburu-buru, nggak maksa ya. Coba kita lihat aja guys ya. Ya udah guys, sama kayak Zetsu, Ana juga udah semaksimal mungkin bahas episode ini. Jadi silakan ditambahkan jika ada yang mau ditambahkan. Koreksi seperlunya juga dengan baik. Diskusi yang kondusif juga di kolom komentar. Bye bye guys. Miss.